Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fajar Rohman Hariri di channel Dosen Deso. Dan pada video kali ini kita akan ngebahas TIU hitung cepat. Jadi di video yang sebelumnya ini kan saya sudah bahas TIU hitung cepat ya. Terus di situ kan ada PR, ada soal-soal yang bisa teman-teman kerjakan. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas soal-soal tersebut, penyelesaiannya seperti apa. Nanti teman-teman bisa cek dari jawaban teman-teman, caranya teman-teman apakah sudah benar dan sesuai atau enggak. Gitu ya teman-teman. Tanpa berlama-lama langsung saja kita ke soal yang pertama. Oke nih, soal yang pertama nih, ada akar 0,36 kali 0,049 kali ini dan seterusnya. Nah, di sini teman-teman ya, di sini kan ada bilangan, kalau teman-teman hafal dengan bilangan pangkat ya, ini 36, ini kan bisa di akar, 49 bisa, 9 juga bisa, 16, 81, 64 ini juga bisa. Nah, ini kita bisa pecah-pecah dulu. Kita pecah-pecah dulu dengan teman-teman harus paham bahwa 0,36 ini kan sama dengan 36 per 100 sama dengan, nah, 36 kali 10 pangkat 2. Atau kalau kita keluarkan 10 pangkat 2-nya ke atas, ya, maka dia adalah 36 dikali 10 pangkat min 2. Itu ya teman-teman, jadi sejarahnya nanti kalau saya tulis di sini biar teman-teman nggak bingung. Ini adalah sifat perpangkatan, bilangan pangkat. Nah ini saya tanpa ngelihat akarnya ya teman-teman ya. Kita nggak usah ngelihat akarnya dulu. 0,36 ini adalah 36 dikali dengan 10 pangkat min 2. 0,049 adalah 49 dikali dengan 10 pangkat min 3. Dan 9 dikali dengan 10 pangkat min 4. Yang bawah 64 dikali 10 pangkat min 3 ya, dikali dengan 81 dikali 10 pangkat min 2 dikali dengan 16 dikali dengan 10 pangkat min 4. Nah, teman-teman, kalau ada bilangan pangkat ini ya, A dibagi dengan akar B, ini sama dengan akar A bagi B. Gitu ya, itu bisa dihitung seperti itu. Nah, berarti di sini kita bisa coret-coret aja nih sebenarnya. Kayak ini 10 pangkat min 2 kita coret dengan 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 3 kita coret 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 4 coret dengan 10 pangkat min 4. Sehingga sisanya tinggal akar dari 36 dikali, nggak usah saya gini aja nggak apa-apa wis, sorry. 36 kali 49 dikali 9 dibagi dengan ya 64 dikali dengan 81 dikali dengan 16. Nah, teman-teman sebenarnya ini juga bisa kita tuliskan dengan kayak gini. Akar karena perkalian ya, dikali dengan akar 49 dikali dengan akar 9, ini bisa juga. Ya, ini bisa juga. Terus kita bagi dengan akar 64 kali akar 81 kali akar 16, ini bisa. Ini ya. Tapi kalau teman-teman sudah paham ya nggak usah dijabarkan kayak gini, langsung aja dihitung kan gitu. Ya. Karena kalau ada A dikali B, ini kalau di akar ini bisa akar A kali akar B. Itu bisa ya teman-teman ya. Oke, berarti ini kan ketemu jawabannya. Ini 6 kali 7 kali 3 dibagi dengan 8 kali 9 kali 4. Nah, ini kita bisa coret-coret kan, ini coret-coret, ini 1, ini 3, ini coret-coret, ini 2, coret-coret, ini 2. Berarti jawabannya adalah, ya bentar, ini 2, ini coret, berarti 7 per 16. 7 per 16, tapi di sini tidak ada jawaban 7 per 16. Kita coba ini ya, yang atas jadikan 21, berarti dikalikan dengan 3 ya. Atas kali 3, bawah kali 3. Ya, berarti ini 21 per 48. Nah, ketemu jawabannya adalah B. Mas, kebetulan ya. Jadi, jawabannya B guys. Gampang banget ya. Ini sebenarnya gampang.
penjelasannya mungkin cukup panjang, tetapi kalau teman-teman paham, ini ngerjakannya nggak sepanjang saya jelasin. Karena ini kan bikin video ya harus runtut ya teman-teman, apa namanya, proses penyelesaiannya seperti apa. Nah kalau teman-teman terbiasa, insya Allah bisa cepat kok, set bisa ketemu jawabannya. Oke, langsung ke video berikutnya. Nih, ini gampang ini kalau ini mah ya. 129 kali 135 tambah 171, distributif aja nih. Saya pakai warna merah dulu. 135-nya kan sama nih. Tinggal dikeluarin ya. 135 dikali 129 ditambah 171 kan gini. Dibagi dengan 45. Gampang ya? Berarti ini juga bisa nih. 135-nya dibagi dengan 45 langsung itu juga bisa. Atau kalau mau 135 dikali dengan 129, 131, ini berarti 300 ya. Nah, ini kan kita bagi dengan 45. Ini kita bisa coret kan, 45 sini coret, ini 3 nih. Jawabannya 900. Gampang. Lanjut. Oh, ini teman-teman ya, info dulu buat teman-teman yang pengen daftar bimbel, ini pas kita buka lengkap. Ada yang mau full SKD, ada nih full SKD 26 kali sesi. Kalau saya merasa lemahnya di TIU, bisa ikut yang fokus TIU. Kalau yang merasa lemah di fokus TWK, di TWK bisa ikut yang fokus TWK. Nih ya. Nih silahkan daftarnya di dosendeso.com ya, dosendeso.com. Dan di sini baru ada layanan namanya Study Buddy. Apa itu Study Buddy? Teman-teman join nanti pasti tahu apa itu Study Buddy. Gitu ya. Oke, lanjut teman-teman ke soal berikutnya. Hasil dari 35% dari 5/7, gampang nih. Maksudnya 35% dari 5/7 adalah 35% dikali dengan 5/7. 35% berapa? 35/100 kali 5/7. Coret-coret ini 5, kan gitu. Coret-coret ini berapa? 20 bisa dicoret, ini 1, ini 4 sama dengan 1/4. Gampang, jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Bentar kursor saya nih. 2/3 kali 6/2 dikali 3 dibagi 2/5. Nah, ini tergantung teman-teman ngerjakannya seperti apa. Teman-teman bisa pakai manualan. Ya, nggak usah pakai, biasanya kan ada yang pangkat-pangkat gini saya pakai sifat perpangkatan, ya boleh-boleh aja nih. Kayak kita kerjakan pakai 2 cara ya, nanti tergantung teman-teman nyamannya seperti apa. Kita pakai cara manualan aja. 2/3 berapa sih? 8 dikali berapa? 36. Terus dikali dengan 3 dibagi dengan 2/5, ini 32. Nah, ini kan semuanya dibagi nih. Kita bisa tuliskan 8 kali 36 dikali 3 dibagi dengan 32. Tinggal coret-coret kan? Coret-coret ini berapa nih? 1, ini 4. Coret-coret ini 9. 9 kali 3 berapa? 27, udah selesai. Ya, ada juga yang pakai bilangan pecahan. Pecahan, sifat perpangkatan. Ya, 2/3. 2/3. 6 kuadrat ini kita bisa pecah jadi 2 dikali 3 kuadrat kan gitu. Dikali 2 kali 3 kuadrat. Dikali 3 dibagi dengan 2/5. Nah, kita tinggal ini dikeluarin nih. Bisa kan dikeluarin? Boleh, boleh. Jadi 2/3 kali 2/2 dikali 3/2 dikali 3/1. 3 ini kan 3/1 nih. Dibagi dengan 2/5. Nah, ini tinggal dikelompokin. 2 kelompokin sama 2, 3 kelompokin sama 3. Sifat perpangkatan, kalau ada bilangan 2/2 misalkan ya, dikali 2/3 ini sama dengan 2/2 ditambah 3. Gitu ya teman-teman ya. Kalau ada 2/2 dibagi dengan 2/3, maka 2/2 min 3. Gitu aja, ngitungnya kayak gitu. Sehingga di sini 2/3 ditambah 2 dikurangi 5, dikali dengan 3/2 ditambah 1. 2/0, ya, 2/0 dikali 3/3. 2/0 ini 1, 3/3 berapa? 27.
dikali. Sama dengan 27. Jawabannya sama adalah A. Ya, tergantung teman-teman nanti nyamannya pakai yang mana. Monggo silahkan. Oke, lanjut. Ini gampang ya, ini sifat perpangkatan. Kalau ada bilangan A dipangkat 1/2, berarti dia akar 2 dari A. Gitu doang. Jadi kalau ada 36, 49, 81 kayak gini ya kayak akar 36 ditambah akar 49 dikurangi akar 81 gitu doang. 6 tambah 7 kurangi 9. Udah. Jawabannya berapa? Jawabannya 4. Jawabannya D. Gampang banget kan ya? Oke, ini kalau sampai sini kalau teman-teman merasa ada kesulitan ya, teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar. Kalau misalkan ada soal-soal yang teman-teman mungkin kebingungan, bisa di-share, nanti kita bisa jawab lah. Kalau ada kesempatan saya buatkan videonya, nanti bisa kita jawab. Oke, next soal berikutnya. Jika X kuadrat 64 Y min 8 maka, nah ini kan X-nya bisa plus minus 64 di akar ya. 64 di akar berarti kan 8 ya. Nah, plus minus 8. Nah, ini kan plus minus. Bisa plus 8, bisa juga minus 8. Sehingga ya tidak bisa ditentukan. Sesimpel itu ya kalau yang ini ya. Oke, lanjut. Nah, ini yang cukup panjang ya teman-teman ya. Teman-teman biasanya ada yang bingung dengan soal ini. Padahal soal ini ya gampang sih, nggak begitu jelimet sebenarnya, nggak begitu jelimet. Yang penting teman-teman paham sifat-sifatnya. Kayak ini contohnya. 1,23 1,23 sama-sama dikali kan? Ini juga dikali 123. Ya kan? Atau ada juga ini kan kalau 3, oh ini plus ya, oh sorry ini sudah plus, oh nggak masalah sih, nggak masalah. Ini ada juga 0,23, ini juga dikali 0,23. Oke, berarti nanti ini saya kelompokkan dengan yang ini saya kelompokkan dengan yang ini aja lah biar enak gitu ya. Terus yang ini 123 ini 123 0,23 0,23. Oke, ini saya kelompokin gini aja. Oke. Nah, ini dikeluarin teman-teman pakai distributif tadi ya. Sehingga kita bisa tuliskan kayak ini. 1,23 ini 0,77 ditambah 1,23. Lalu ini kan ada minus ya, minus 0,23 minus 0,23 min 0,23 ya. Terus ini berapa tadi? 1,23 ditambah 0,77 kayak ini. Dibagi dengan 1,23 ditambah 1,77 dikurangi 0,23 1,23 ditambah 1,77. Nah, ya, selanjutnya ini kan berapa nilainya? Ini nilainya 2. Ini nilainya juga 2. Ini nilainya 3, ini nilainya 3. Oke. 1,23 dikali dengan 2 dikurangi 0,23 dikali dengan 2 dibagi dengan 1,23 dikali dengan 3 dikurangi 0,23 dikali dengan 3. Nah, ini sama-sama 3-nya, ini sama-sama 2-nya. Sekarang kita pindah. 2-nya keluar, 3-nya keluar, ini 1,23 dikurangi 0,23. Di sini juga 1,23 kurangi 0,23. Ketemu 2 kali 1 bagi 3 dikali dengan 1. Ketemu berapa? 2/3. Nah, gampang banget, jawabannya adalah B. Oke, next. Ini sifat ini sifat-sifat pangkat nih, gampang nih ya. Jadi teman-teman, kalau ada A dipangkat 2 misalkan ya. Terus dipangkatkan lagi dengan 3, berarti A pangkat 2 kali 3 gitu ya teman-teman. Sehingga ini kita bisa hitung.
ya. A pangkat min 2 dikali dengan min 3/4 dikali dengan B pangkat min 2/3 dikali dengan min 3/4. Dibagi dengan A pangkat min 2/3 dikali min 3/4 dikali dengan B 4/3 dikali min 3/4. Ya udah, kita tinggal coret-coret aja ya, tinggal coret-coret aja. Tinggal coret-coret aja. Coret, ini 2 nih. Sehingga jadi A pangkat min sama min jadinya plus ya. Jadinya pangkat A pangkat 3/2 dikali dengan B, ini coret-coret 1, coret-coret 2 jadinya plus B pangkat 1/2 dibagi dengan min sama min jadinya plus ya. Ini coret-coret 1, coret-coret setengah A pangkat setengah dikali dengan B pangkat, ini coret-coret, coret-coret min 1 berarti. Min 1. Nah, kita bisa hitung A-nya disendirikan. Ingat ini yang kalau diper berarti dikurangi kan? Ini loh, ya. Berarti A pangkat 3/2 dikurangi setengah dikali dengan B pangkat setengah dikurangi min 1. Sama dengan A pangkat ini kan berarti tinggal 1 ya. Dikali dengan setengah ditambah 1, 1 setengah. B pangkat 1, 1 setengah. Oke ya, tinggal dihitung aja gitu. Ya, 1, 1 setengah ini kan sama kayak ini. A pangkat 1 dikali B pangkat 1 dikali B pangkat setengah. Pangkat setengah ini kan sama kayak akar ya. A kali B dikali dengan akar B. Sama dengan A, B, akar B. Jawabannya adalah B. Gampang. Oke, next. Soal berikutnya nih. Oke, ini gampang ini. 1 kurangi 3. Ini akar 3 ya. Akar 3 0,27. Kita ngomongin 27-nya dulu. Ya, akar 3 dari 27 berapa teman-teman? 3. Gitu ya. Sehingga 0,027 ya, ini adalah 27 dikali 10 pangkat min 3. Nah, ini kita bisa juga nih 3 pangkat 3 dikali 10 pangkat min 3 gitu ya. Atau bisa juga kita tuliskan 27/1000 gitu juga bisa. 0,27 ini loh ya. Bebas teman-teman. Ya. Jadi kita bisa tulis 1 dikurangi akar 3 dari 27/1000. Nah, misalkan kita kali dengan 5/6 ditambah setengah kuadrat berarti 1/4. 1 kurangi akar, ini 27 di akar 3 kan 3. 1000 di akar 3 jadinya berapa? 10. Akarnya hilang ya, sorry. Nah, dikali dengan 5/6 ditambah 1/4. Kita hitung yang perkaliannya dulu. Ini kita coret-coret, ini 1, ini 2. Coret-coret, ini 1, ini 2. Sehingga 1 dikurangi 1/4 ditambah 1/4. Ya, min 1/4 plus 1/4. Ya, habis dia. Jadi tinggal sisa 1. Jawabannya adalah A. Jadi segitu dulu ya teman-teman, semoga bermanfaat. Sekali lagi, kalau yang pengen daftar bimbel langsung saja ke dosendiso.com, nanti kita bisa belajar bareng. Ya, di setiap batch itu soalnya beda-beda. Dan kabarnya ini kan September nih ya, akan ada entah itu tesnya, entah itu pendaftarannya. Nah, ini udah mepet banget karena ini sudah masuk Agustus, nanti September, wah tinggal sebulan 2 bulan lah. Atau molor-molor 3 bulan persiapan kita untuk tes CPNS. Jadi langsung aja gabung, nggak usah pikir-pikir panjang, langsung ke dosendiso.com guys. Oke, sekian untuk video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.